Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalan, nama saya Fadel Al-Hafiz. Jadi di sini saya akan menerangkan bagaimana manajemen keuangan nilai waktu uang. Lanjut, Bang. Nilai waktu uang. Konsep bahwa uang yang diterima hari ini lebih berharga daripada jumlah uang yang di masa depan. Karena uang saat ini bisa diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan atau pendapatan. Jadi ada contoh, misalnya 1 juta hari ini bisa kamu tabung dengan bunga 5%. Jadi per tahun. Berarti tahun depan nilainya menjadi 1.050.000. Artinya 1 juta hari ini tidak sama dengan 1 juta setahun lagi. Tuh. Faktor utama uang memiliki nilai waktu. Yang pertama itu peluang investasi. Uang yang dimiliki saat ini dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, deposito, saham atau obligasi untuk memperoleh pendapatan tambahan. Menunda penerimaan uang berarti kehilangan potensi keuntungan dari investasi tersebut. Yang kedua ada inflasi. Ada penyebabnya, daya beli uang menurun dari waktu ke waktu. Semakin lama uang disimpan tanpa investasi, maka semakin kecil kemampuan uang tersebut untuk membeli barang atau jasa di masa mendatang. Faktor utama uang memiliki nilai waktu masih ada. Yang nomor 3, ada risiko dan ketidakpastian. Kondisi ekonomi, politik, dan faktor lain dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap nilai uang di masa depan. Karena itu, uang yang diterima saat ini dianggap lebih aman dan pasti nilainya dibandingkan di masa mendatang. Yang nomor 4 ada preferensi konsumsi sekarang. Seorang lebih menghargai uang yang dapat digunakan sekarang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya, itu dia, dibandingkan uang yang baru diterima pada masa depan. Jadi berbeda. Peluang investasi. Uang sekarang bisa diinvestasikan untuk menghasilkan bunga atau keuntungan. Itu kalau investasi. Inflasi, nilai real uang menurun dari waktu ke waktu karena kenaikan harga barang dan jasa. Jadi tergantung harga barang dan jasa inflasi ini. Jadi ada risiko dan ketidakpastian. Masa depan tidak pasti, sehingga uang diterima hari ini lebih berisiko. Jadi menggunakan uanglah lebih baik. Gitu dia. Peluang investasi. Di sini ada contoh-contohnya. Deposito, ada bagian-bagiannya, saham, obligasi. Terus inflasi, menyimpan uang, tidak menyimpan uang, harus diinvestasikan, gitulah mungkin. Itu ada risiko. Lanjut, Bang, ulang Bang. Sebelumnya, Bang. Risiko ketidakpastian. Ada ekonomi, politik, faktor lainnya. Uang saat ini lebih aman dan pasti. Yang tidak aman itu uang yang baru diterima nanti. Itu dia. Ada risikonya. Dalam ekonomi, politik, dan faktor lainnya. Lanjut, Bang. Future value. Nilai uang di masa depan. Nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang dimiliki saat ini jika diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu selama beberapa periode. Ini ada rumusnya nih. FV sama dengan PV kali buka kurung 1 tambah I tutup kurung N. Contoh perhitungan future value. Bagian 2, future value untuk seri pembayaran. Di sini ada contoh-contohnya 1 juta, 210.000, 210. Habis itu ada 1.331. Memperoleh per 1.000 per tahun, 1.000-nya per tahun selama 4 kali dan uang diterima pada akhir tahun dengan tingkat bunga 10%. Berapa nilai masa mendatang uang yang diterima? Ini dia hasil jawabannya, jawaban dari yang tadi, future value. Ini rumusnya.
Di soalnya tadi kan 1000 tutup kurung 1 ditambah 0,1 buka kurung pangkat 3 ditambah 1000 buka kurung 1 ditambah 0,1 tutup kurung pangkat 2 1000 ditambah 1000 buka kurung 1 tambah 0,1 tutup kurung pangkat 1 ditambah 1000. Nah, ini hasilnya 1000. Jadi ini dihasilkan tadi hasilnya buka kurung 1000 1,331 tutup kurung ditambah 1000 buka kurung 1,221 tutup kurung ditambah 1000 buka kurung 1,1 tutup kurung ditambah 1000. Ini hasil selanjutnya, lihat dari atas. Nah, ini hasilnya. Jadi 1331 ditambah 1210 ditambah 1100 ditambah 1000 sama dengan hasilnya 4641. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai uang 1000 saat ini akan berkembang menjadi 4641 di masa depan. Artinya nilai uang meningkat 4641 menjadi 4641 kali lipat karena pengaruh bunga majemuk selama periode investasi tertentu. Terima kasih. Akan menjelaskan setelah teman saya tadi, yaitu tentang present value, yang dimana nilai uang masa depan dalam nilai sekarang. Nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan dengan mempertimbangkan tingkat bunga tertentu dengan rumus PV yaitu present value sama dengan FV yaitu future value per 1 tambah I pangkat N. Dan ini ada contohnya, dan kita akan langsung ke contoh perhitungan, yaitu menerima 1000 per tahun mulai dari akhir tahun ini, tahun pertama, selama 4 kali. Berapa nilai sekarang dari aliran kas tersebut jika kita menggunakan tingkat diskon 10%? Jawabannya ialah PV sama dengan FV per 1 tambah I pangkat N. Seterusnya PV sama dengan 1000 per 1 tambah 0,1 pangkat 1 tambah 1000 per 1 tambah 0,1 pangkat 2 tambah lagi 1000 per 1 tambah 0,1 pangkat 3 ditambah lagi 1000 per 1 tambah 0,1 pangkat 4. PV sama dengan 3169,9. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, uang sebanyak itu hari ini memiliki nilai yang sama dengan uang yang akan diterima di masa depan setelah didiskon dengan tingkat bunga tertentu. Lanjut ke hubungan PV dan FV, yaitu present value dan future value adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Kemudian keduanya saling berhubungan lewat waktu dan bunga. FV sama dengan pertumbuhan di masa depan. PV sama dengan dikembalikan di masa sekarang. Jadi hubungan mereka itu seperti perjalanan maju dan mundur dalam waktu dan bunga adalah kendaraannya. Nah, ini ya contohnya. Lanjut. Tingkat bunga efektif adalah tingkat bunga sebenarnya yang diterima atau dibayarkan dalam setahun setelah memperhitungkan frekuensi penggandaan bunga. Dengan rumus R sama dengan 1 plus 1 tambah
I per M pangkat M kurang 1. Keterangannya adalah M yaitu jumlah periode penggandaan bunga per tahun. Misalnya 12 untuk bulanan, 4 untuk kuartal atau seperempat tahun dan lain-lain. I sama dengan tingkat bunga nominal tahunan. Contoh perhitungan bunga nominal 12% per tahun dengan frekuensi bunga bulanan. R sama dengan 1 tambah I per M pangkat M kurang 1. Terus lanjut 1 plus 1 tambah 0,12 per 12 pangkat 12 kurang 1. Lanjut lagi 1 tambah 0,01 pangkat 12 kurang 1. Lanjut lagi sama dengan 1,1268 kurang 1. Lanjut lagi 0,1268. Lanjut lagi menjadi 12,68%. Jadi bunga sesungguhnya dalam setahun adalah 12,68%, bukan 12%. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi nilai waktu uang atau time value of money. Nilai uang hari ini lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan. Nilai waktu uang dipakai dalam berbagai keputusan keuangan dan investasi. Di antaranya ada bidang investasi atau proyek dengan aplikasi NPV atau Net Present Value dan IRR atau Internal Rate of Return. Keterangannya mengukur kelayakan proyek investasi. Yang kedua ada pinjaman atau kredit. Aplikasinya penghitungan cicilan dan bunga efektif. Keterangannya menentukan angsuran pinjaman dan biaya bunga. Yang ketiga ada tabungan atau deposito. Aplikasinya menentukan nilai masa depan dari tabungan. Keterangannya menghitung keuntungan bunga majemuk. Yang keempat ada leasing atau sewa. Aplikasinya menilai biaya atau manfaat sewa di masa depan. Keterangannya digunakan dalam kontrak jangka panjang. Yang terakhir, yang kelima ada obligasi atau saham. Aplikasinya menilai nilai wajar atau fair value. Keterangannya menghitung harga sekarang dari arus kas masa depan. Contoh pengaplikasian nilai waktu uang. Dalam situasi menabung rutin tiap bulan, digunakan rumus Future Value Annuity. Dalam situasi menghitung cicilan KPR atau kendaraan, digunakan rumus Present Value Annuity. Dalam situasi membandingkan produk investasi atau bank, digunakan rumus PV dan EAR. Dalam situasi perhitungan dana pensiun, digunakan FVA. Dalam situasi analisis proyek bisnis atau NPV dan IRR, digunakan rumus PV konsep TVM. Dalam situasi diskonto obligasi atau saham, digunakan rumus PV. Kemudian ada pinjaman amortisasi. Pinjaman amortisasi ini adalah pinjaman yang dibayar secara bertahap, biasanya setiap bulan atau per tahun, dengan jumlah angsuran tetap, di mana setiap angsuran terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bunga atas sisa pinjaman. Yang kedua, pelunasan pokok pinjaman. Jadi walau total cicilan sama tiap periode, komposisinya berubah. Bunga semakin kecil dan pokok pinjaman semakin besar. Rumusnya adalah A sama dengan P kali I per 1 kurang 1 ditambah I dikurang N. Contoh perhitungannya, pembayaran cicilan 10%. Jumlah yang dibayar setiap tahun tetap. Bunganya saldo akhir dikali tingkat bunga. Pembayaran pokoknya cicilan dikurang bunga. Saldo akhir pinjaman, penjelasannya saldo awal dikurang pokok. Contoh perhitungannya, saldo awal ada 10 juta. Cicilannya per bulan Rp1.627.454 dengan bunga Rp1.000.000. Pembayaran pokoknya Rp627.454 dengan saldo akhir
Rp9.327.546. Penjelasannya, PMT sama dengan I dikali PV per 1 dikurang 1 tambah I per N. Pinjaman amortisasinya 0,10 dikali 10 juta per 1 dikurang 1 tambah 0,10 pangkat 10. 10 juta per 1 dikurang 0,385543284. Kemudian 1 juta per 0,61 61.445.67.10.106 dengan hasil Rp1.627.454. Penjelasannya, bunga yaitu saldo akhir dikali tingkat bunga sama dengan 10 juta dikali 10% sama dengan 1 juta. Pembayaran pokok pinjaman sama dengan cicilan dikurang bunga. Cicilannya Rp1.627.454 dikurang bunga Rp1 juta dengan hasil Rp627.454. Penjelasan saldo akhir. Saldo awal dikurang pembayaran pokok pinjaman. Saldo awalnya 10 juta dikurang pembayaran pokok pinjaman Rp622.454 dengan hasil Rp9.372.546. Present value suatu seri pembayaran. Ini menghitung nilai sekarang dari sejumlah pembayaran yang sama besar di masa depan. Biasa digunakan untuk menentukan nilai pinjaman atau karena bayar cicilan tetap. Menentukan nilai sekarang investasi yang memberi hasil rutin. VVA sama dengan AX 1 minus buka kurung 1 tambah I pangkat minus N per I. Interpolasi tingkat bunga. Mencari nilai tingkat bunga antara dua titik waktu yang sudah diketahui. Biasanya digunakan dalam perhitungan nilai waktu atau time value of money, terutama saat suku bunga atau I yang dibutuhkan tidak tersedia secara langsung dalam tabel bunga majemuk diskonto. Metode umum yang digunakan adalah interpolasi linear atau garis lurus antara dua titik. Contoh perhitungan. Sebuah anuitas punya data berikut. Diketahui VV sama dengan Rp3.790, VMT sama dengan Rp1.000, N sama dengan 5 tahun. Diketahui tingkat bunga atau I. Jawab. Langkah pertama, menghitung faktor anuitas. Faktor VVA sama dengan VV per VMT sama dengan 3.790 per 1000 sama dengan 3,79. Langkah kedua, bandingkan dengan tabel VVA 5 tahun. I buka kurung persen faktor VV anuitas buka kurung N sama dengan 5 tutup kurung 10%, 3.791, 12%, 3.605. Faktor VVA 3,7 ada di antara 3,791 atau 10% dan 3,605 atau 12%. Artinya tingkat bunga atau I yang dicari antara 10% dan 12%. Langkah ketiga, lakukan interpolasi linear. I sama dengan I1 kurang buka kurung F1 kurang F tutup kurung per
buka kurung F1 kurang F2 tutup kurung kali buka kurung I2 kurang I1, di mana I1 bunga lebih kecil atau 10%, I2 bunga lebih besar atau 12%. F1 sama dengan faktor bunga kecil atau 3,791, F2 faktor bunga besar atau 3,605. F sama dengan faktor yang dicari atau 3,790. Langkah keempat, diketahui I1 sama dengan bunga lebih kecil 10%, I2 bunga lebih besar 12%, F1 faktor bunga kecil 3,791, F2 faktor bunga besar 3,605. F sama dengan faktor yang dicari 3,790. I sama dengan I1 tambah buka kurung F1 kurang F tutup kurung per buka kurung F1 kurang F2 tutup kurung kali buka kurung I2 kurang I1 tutup kurung. I sama dengan 10 tambah buka kurung 3,791 kurang 3,790 per buka kurung 3,791 kurang 3,605 kali buka kurung 12 kurang 10. I sama dengan 10 tambah 0,001 per 0,186 kali 2. I sama dengan 10 tambah 0,0175. I sama dengan 10,01%. Jadi tingkat bunga sama dengan 10,01%. C. Fitur value suatu seri pembayaran. Menghitung jumlah tabungan masa depan jika menabung jumlah yang sama setiap periode dengan bunga tertentu. FV A sama dengan AX buka kurung 1 tambah I tutup kurung N kurang 1 per I. Contoh, menabung 1 juta rupiah per tahun selama 5 tahun, bunga 10%. FVA sama dengan 1 juta kali buka kurung 1 tambah 0,10 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 1 juta kali 6,1051 sama dengan 6.105.100 rupiah. Jadi setelah 5 tahun uang yang ditabung tadi akan menjadi 6.105.100 rupiah. Oke. Baik, saya di sini akan melanjutkan tentang present value antara dua periode. Menghitung nilai sekarang suatu uang di masa depan bukan dari awal waktu periode 0 tapi dari periode tertentu ke periode lainnya. Misalnya periode 3 ke periode 1, periode 5 ke periode 2 dan seterusnya. PV pada periode T sama dengan FV periode N per 1 tambah I N kurang T. Contoh, kamu akan memberikan 5 juta pada tahun ke-6, beberapa nilai pada tahun ke-3 jika bunga 10%. Kamu akan menerima 5 juta pada tahun ke-6, beberapa nilai pada tahun ke-3 jika bunga 10%. PV pada periode T, FV periode N dalam kurung 1 tambah I tutup kurung N kurang T. PV 3 FV 6 per 1 tambah I 6 kurang 3. PV 3 sama dengan 5 juta per 1,1 per 3. PV 3 sama dengan 3.757.100 rupiah. Artinya pada tahun ketiga nilai uang itu setara 3.757 rupiah.
Analisis komponen tabungan dari tawaran asuransi. Memisahkan bagian primer asuransi yang berfungsi sebagai tabungan atau investasi dari bagian yang hanya sebagai proteksi dengan memakai konsep PV dan FV. Tujuan dari analisis ini untuk tahu beberapa premi yang harus dibayar setiap bulan atau tahun, beberapa yang benar-benar jadi simpanan tabungan, dan beberapa yang hanya untuk proteksi. Misal ditawari pihak asuransi premi sama dengan 5 juta per tahun selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima kamu akan menerima manfaat 30 juta. Tingkat tabungan diskonto sama dengan 10%. Analisis komponen tabungan seperti yang pertama, hitung nilai sekarang PV dari manfaat yang akan diterima. PV sama dengan 30 juta per 1 tambah 0,10 pangkat 5 sama dengan 18.633.000. Yang kedua, total premi yang dibayar selama 5 tahun sama dengan 25 juta atau uang yang nasabah setorkan ke perusahaan asuransi. Yang ketiga, jadi bagian yang benar-benar tabungan hanya 18,63 juta yang punya nilai waktu uang, sedangkan selisih nominalnya hanya 25 juta kurang 18,63 juta sama dengan 6,37 juta. Bukan nilai waktu uang adalah bagian dari biaya proteksi dan administrasi. Premi sama dengan 5 juta per tahun selama 5 tahun. Manfaat akhir 30 juta, tingkat bunga 10%. Kalau dibayar total 25 juta, maka nanti cuman dapat 30 juta, kira-kira untung atau tidak. Keterangannya, tanda minus artinya uang keluar, premi dibayar. Tanda plus uang masuk, manfaat atau premi diterima. Premi 5 juta per tahun selama 5 tahun, manfaat akhir sama dengan 30 juta, tingkat bunga 10 juta. Menghitung 2 PV secara sederhana. PV premi sama dengan PMT X 1 kurang 1 tambah I minus N per I sama dengan 5 juta X 1 kurang 1 tambah 0,10 pangkat minus 5 per 0,10 sama dengan 18,95 juta. PV manfaat per 1 tambah I per N sama dengan 30 juta per 1 tambah 0,10 pangkat 5 sama dengan 18.633.000. Mana yang lebih besar, PV premi atau PV manfaat? PV premi PMTX 1 kurang dalam kurung 1 tambah I tutup kurung per minus N per I sama dengan 5 juta X 1 kurang dalam kurung 1 tambah 0,10 tutup kurung minus 5 per 0,10 sama dengan 18,95 juta. PV manfaat sama dengan PV manfaat per 1 tambah I per N 30 sama dengan 30 juta per 1 tambah 0,10 pangkat 5 sama dengan 18.633.000 rupiah. Selisihnya kecil 0,32 juta. Inilah biaya proteksi yang administrasinya yang sebenarnya bukan 6 juta tadi. Jadi kalau mau menganalisis tawaran asuransi, jangan cuma melihat total nominalnya, tapi harus dibandingkan dengan nilai uang pada waktu yang sama dengan memakai konsep PV. Baru kelihatan mana bagian tabungan yang mana bagian proteksi. Tabel pertama menunjukkan premi tahunan atau biaya asuransi per tahun. Untuk tanggungan 100 juta tergantung umur nasabah, jenis kelamin dan lama masa pertanggungan atau 5,10 atau 15 tahun.
Semakin tua semakin besar preminya karena risiko meninggal lebih tinggi. Semakin lama semakin penanggungan primer per tahun biasanya lebih kecil karena dibayar lebih lama. Lalu di sini ada contoh pria umur 25 tahun kontrak 5 tahun sama dengan 5.528.000. Pria umur 25 kontrak 10 tahun sama dengan 3.113.000. Artinya dengan jangka waktu lebih lama beban per tahun lebih ringan. Bulannya yaitu jenis periode 1 tahun, M periode per tahun 1, rumus bunga per periode, I sama dengan R, dampak terhadap hasil paling sederhana. Yang kedua setengah tahun, 2 tahun, I sama dengan R, R2 sedikit lebih besar. Yang ketiga itu kuartalan atau 4, I sama dengan R, berempat lebih sering, hasil lebih tinggi. Bulanan 12, I sama dengan R12 paling sering, hasil paling tinggi. Jadi kalau bunga dibayar setiap bulan berarti ada 12 kali bunga per tahun. Kalau 3 bulan berarti ada 4 kali bunga per tahun. Artinya dalam 1 tahun bunga dibayarkan 4 kali, yaitu setiap akhir Maret bulan ketiga, akhir Juni bulan ke-6, akhir September bulan ke-9, akhir Desember bulan ke-12. Jadi setiap 3 bulan itu 1 periode, dan karena dalam 12 bulan ada 4 kali 3 bulan, maka total 4 periode per tahun. Sederhananya kuartal 1 sama dengan Januari sampai dengan Maret, kuartal 2 April sampai dengan Juni, kuartal 3 Juli sampai dengan September, kuartal 4 Oktober sampai dengan Desember. Maka disebut 4 kali bunga per tahun, bukan 3. Konsepnya future value atau FP, fokus nilai uang di masa depan. Rumusnya itu FP sama dengan PP kali dalam kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Tujuan mengetahui hasil investasi. Yang kedua present value, nilai uang saat ini. Rumusnya PP sama dengan FP per 1 tambah R pangkat N. Tujuannya untuk menilai uang masa depan ke saat ini. Tingkat bunga efektif atau EIR, bunga sesungguhnya. Rumusnya EAR sama dengan 1 ditambah I per M tutup kurung pangkat M dikurang 1. Tujuannya bandingkan berbagai sistem bunga. Aplikasi TPM, penggunaannya praktis. Tujuannya itu pengambilan keputusan keuangan. Aspek waktu, masa depan atau future of value, masa sekarang atau present value. Proses mengalihkan bunga menambah nilai, membagi diskonto mengurangi nilai. Tujuan mengetahui nilai uang nanti, mengetahui nilai uang sekarang. Rumusnya itu rumus future of value, FP sama dengan PP dikali 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Rumus present value yaitu PP sama dengan FP per 1 tambah R tutup kurung pangkat N. Hubungannya saling terbalik tapi saling melengkapi, dua sisi dari konsep yang sama. Nah, tabel pertama Om yang sebelahnya. Nah, ini tabel pertamanya. Dan selanjutnya next. Nah, ini tabel keduanya. Oke, next slide. Nah, perbandingan dan penjelasan dari kedua tabel amortisasi di atas mengapa beda. Total yang dibayar untuk kedua versi sangat mirip, selisih kecil, yaitu 16.275.220,21 dikurang 16.274.562,94 sama dengan 657,27. Selisih total bunga juga sama besar. Kenapa berbeda? Karena pembuatan angka cicilan tiap periode memengaruhi saldo yang tersisa di akhir tiap periode, karena membulatkan cicilan tetap tiap periode kedua desimal atau sen. Akumulasi pembulatan itu membuat pada tahun terakhir
perlu ada penyesuaian cicilan terakhir agar saldo menjadi nol. Penyesuaian inilah yang menyebabkan total pembayaran sedikit berbeda antara dua pilihan angka cicilan. Intinya perhitungan presisi penuh pakai kalkulator atau Excel dengan angka faktor anuitas presisi akan memberi satu nilai cicilan teoritis apabila menggunakan angka cicilan yang sedikit lebih kecil atau lebih besar, total bayaran akan berubah sedikit. Perbedaannya kecil, kurang dari 1000 di contoh ini, tetapi memang ada. Yang keenam itu interpolasi, mencari nilai di antara dua nilai tabel. Dipakai saat faktor PPA atau bunga tidak ada secara tepat di tabel. Caranya dengan menghitung proporsi antara dua titik yang diketahui. Hasilnya menggunakan pendekatan linear, bukan nilai eksak, tapi cukup akurat untuk keperluan keuangan praktis. Interpolasi membantu kita mencari nilai yang tidak tersedia di tabel, sedangkan amortisasi menunjukkan pembagian bunga dan pokok dalam cicilan. Prinsip ini yang digunakan dalam menghitung nilai tunai dan premi asuransi. Simbol I sama dengan artinya itu tingkat bunga per periode. Catatan paling sering dipakai di rumus PP dan FP. M sama dengan tingkat bunga nominal tahunan, digunakan biasanya itu untuk mencari I. Dan F future value atau nilai masa depan, bukan bunga tapi hasil akhir setelah bunga diterapkan. Yang ke-8, nilai eksak adalah hasil perhitungan yang benar secara matematis tanpa pembulatan, sedangkan nilai yang di tabel biasanya sudah dibulatkan agar praktis digunakan. Dalam perhitungan manual, perbedaan kecil ini bisa menyebabkan hasil akhir sedikit berbeda. Yang ke-9, present value antara dua periode. Kalau ditarik ke awal tahun 0 yaitu PP 0 sama dengan FP periode per 1 tambah I tutup kurung N kurang T. Kalau ditarik ke tengah waktu atau tahun ketiga sama dengan PP 3 sama dengan FP 6 per 1 tambah I tutup kurung pangkat 6 kurang 3. Yang ke-10, dalam produksi asuransi yang mengandung unsur tabungan, premi yang dibayar nasabah terbagi dua. Yang pertama itu komponen proteksi, menanggung risiko jiwa kesehatan. Yang kedua, komponen tabungan, diinvestasikan dan menghasilkan nilai tunai. Yang ke-11, semua perhitungan nilai waktu uang, baik FP, PP, anuitas maupun amortisasi, berawal dari konsep yang sama, yaitu uang sekarang memiliki nilai berbeda dari uang di masa depan karena bunga dan waktu. Terima kasih.